Halo, selamat pagi anak-anak dari SD Tarakanita Wilayah Jakarta, yaitu dari SD Tarakanita 1, SD Tarakanita 2, SD Tarakanita 3, SD Tarakanita 4, dan SD Tarakanita 5. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya. Anak-anak, hari ini kembali lagi bersama dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu yang ada di tema 4D. Hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, anak-anak akan mempelajari materi baru, yaitu materi yang ada di buku tematik kalian tema 4D. Sebelum Ibu menyampaikan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau apa yang harus kalian pelajari di hari ini. Hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan tokoh-tokoh dari cerita. Lalu yang kedua, anak-anak akan membandingkan sikap tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Ibu akan menjelaskan secara satu persatu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang dimulai dari yang pertama, menjelaskan tokoh dari cerita. Sebelumnya, Ibu Kristi mau nanya, apa kira-kira unsur dari cerita? Ya, benar sekali anak-anak. Unsur-unsur cerita itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, itu ada tema. Lalu yang kedua, ada latar. Lalu yang ketiga ada apa anak-anak? Betul, ada alur. Lalu yang keempat, ada tokoh dan perwatakan. Lalu yang kelima, ada amanat. Nah, anak-anak, dari kelima unsur cerita di bawah ini yang sudah kita sebutkan tadi, kira-kira adakah yang sudah paham mengenai pengertian dari masing-masing unsur? Ya, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai pengertian tema. Pengertian tema adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam sebuah cerita, karena sebelum penulis membuat cerita, harus menentukan terlebih dahulu tema dari cerita yang akan dibuat. Contoh tema, misalkan ada persahabatan, terus ada gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu, unsur cerita yang kedua yaitu latar. Pengertiannya adalah menggambarkan sebuah ruang atau tempat, suasana, dan waktu dalam peristiwa terhadap sebuah karya sastra. Nah, di dalam latar ini ada 3 anak-anak, yaitu ada latar tempat, ada latar suasana, dan ada latar waktu. Kalau latar tempat itu di mana tempat penulis ingin menceritakan sebuah ceritanya, di hutan, di rumah, dan lain sebagainya. Lalu suasananya ada menyedihkan, ada menyenangkan, dan lain sebagainya. Lalu ada waktu, ini ada waktu sore hari, siang hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk unsur cerita yang ketiga, pengertiannya adalah alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, jadi di dalam unsur cerita yang alur ini, penulis harus menuliskan kira-kira ceritanya ini akan berakhir seperti apa. Jadi sebelum membuat cerita, penulis harus membuatkan alur terlebih dahulu agar ceritanya menarik untuk dibaca. Lalu yang keempat, ada tokoh dan perwatakan. Pertama-tama menjelaskan mengenai tokoh dulu. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam cerita oleh penulis untuk membangun sebuah cerita. Lalu ada pengertian perwatakan, yaitu penggambaran watak atau sifat pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Nanti akan kita bahas yang unsur keempat cerita ini adalah tokoh dan perwatakan, akan kita bahas lebih detail. Oke. Lalu yang unsur cerita yang kelima ada amanat. Pengertiannya adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita
kepada pembaca melalui karyanya. Nah, setelah kalian mengenali unsur cerita, Ibu akan membahas satu persatu, yaitu Ibu akan lebih merinci di bagian yang tokoh. Karena tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan tokoh dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, ada apa aja anak-anak? Ya, betul. Ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Jadi dia selalu disebutkan terus-menerus oleh penulis di dalam cerita. Lalu ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya sedikit, memiliki peran yang tidak terlalu penting, dan kemunculannya hanya ada jika terdapat kaitan dengan tokoh utama baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di bagian tokoh tambahan ini adalah orang-orang yang tidak berperan atau tokoh-tokoh yang tidak berperan lebih banyak, yang namanya tidak selalu disebutkan oleh penulis. Lalu, untuk memperjelas pemahaman kalian, yuk kita sama-sama berlatih. Yang pertama harus kalian lakukan, kalian harus membaca terlebih dahulu teks cerita yang ada di buku tematik 4D kalian halaman 6. Judul ceritanya yaitu Terpisah Karena Manusia. Nah, setelah kalian baca, Ibu berikan waktu sebanyak 5 menit untuk membaca. Kalian pahami ceritanya baik-baik. Lalu nanti kita akan berdiskusi bersama. Ya, setelah sudah selesai membaca, berdasarkan teks cerita yang sudah dibaca, siapa sajakah tokoh penghuni hutan lebat? Yah, betul. Ada Abu dan Aba. Abu dan Aba ini merupakan sepasang kera. Lalu yang kedua ada Dodo. Dodo adalah seekor burung kakak tua. Lalu ada Gigi. Gigi adalah seekor gajah betina. Lalu yang keempat ada Lulu, ada seekor jerapah. Nah, di tokoh cerita ini ada juga manusia. Karena manusia disebutkan oleh penulis di dalam ceritanya. Jadi, tokoh ceritanya ada 6. Abu, Aba, Dodo, Gigi, Lulu, dan manusia. Lalu, setelah kita baca tadi, untuk memperjelas pemahaman mengenai tokoh utama dan tokoh tambahan, Ibu Kristi mau nanya, tokoh utama dalam cerita Terpisah Karena Manusia, yaitu ada siapa? Ya, betul. Ada Abu dan juga Aba. Kenapa Abu dan Aba merupakan tokoh utama? Karena mereka berdua selalu disebutkan di dalam cerita, selalu bersama-sama disebutkan di dalam cerita. Lalu, selain ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan dalam cerita Terpisah Karena Manusia, ini ada siapa saja? Yap, bagus. Ada Gigi, ada Dodo, ada Lulu, dan ada manusia. Mengapa Gigi, Dodo, Lulu, dan manusia merupakan tokoh tambahan? Karena kehadiran mereka dalam cerita hanya diceritakan secara sedikit oleh penulis. Jadi kehadirannya tidak terlalu penting dan hanya menjadi pelengkap di dalam cerita. Nah, di sini ada Lulu, ada Dodo, ada Gigi, dan ada manusia. Nah, kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai membandingkan sikap tokoh dalam cerita. Nah, sebelum kita membandingkan tokoh dalam cerita, kita akan menjelaskan terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perwatakan dan sikap. Perwatakan pengertiannya adalah penggambaran watak atau sifat secara tidak langsung pada tokoh-tokoh di dalam cerita. Lalu ada sikap. Sikap itu adalah perilaku yang secara langsung diperlihatkan oleh masing-masing tokoh di dalam cerita. Jadi kalau misalkan sikap dan sifat, bedanya apa? Yaitu kalau sifat
itu yang muncul dari dalam dirinya seseorang. Jadi secara lahiriah muncul di dalam diri seseorang. Jadi sudah ada di dalam diri manusia atau di dalam diri seseorang sejak dia lahir. Lalu kalau sikap itu adalah perilaku yang ditunjukkan secara langsung, bagaimana dia memperlakukan orang lain dan segala macamnya. Nah, kita akan membahas mengenai lebih detail mengenai sikap, karena tujuan pembelajaran kita membandingkan sikap dari tokoh-tokoh di dalam cerita. Nah, di sini penjelasan sikap. Sikap dibagi menjadi dua anak-anak, yaitu ada sikap baik dan juga sikap tidak baik. Sikap baik ini pengertiannya adalah sikap yang patut ditiru. Contoh sikap baik itu ada jujur, bertanggung jawab, suka menolong, sopan, ramah, dan sabar, dan lain sebagainya. Lalu, sikap tidak baik merupakan sikap yang tidak disukai oleh orang lain atau sikap yang tidak patut untuk ditiru oleh kita. Contoh sikap tidak baik adalah melawan orang tua, berbohong, kasar, penuh amarah, dan lain-lain. Setelah kita membaca teks cerita tentang terpisah karena manusia, kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai sikap. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang sikap, tentukan sikap dari masing-masing tokoh dalam cerita tersebut. Di sini tokohnya tadi ada siapa aja? Ya, ada Abu, ada Aba, lalu ada Lulu, ada Gigi, ada Dodo, dan ada manusia. Nah, dari sikap-sikap dari masing-masing tokoh ini, mereka tentu mempunyai sikap. Yang pertama, Abu, sikapnya adalah penuh kasih sayang, peduli terhadap sesama. Lalu yang kedua ada Aba, dia penuh kasih sayang, penasaran. Lalu yang ketiga Dodo, penuh perhatian. Keempat, manusia mencari keuntungan pribadi, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, dengan kalian sudah menentukan sikap dari masing-masing tokoh, kalian sudah bisa berarti membandingkan sikap-sikap dari masing-masing tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai sikap, mengenai tokoh, Ibu akan memberikan sebuah latihan. Latihannya ini apa? Yaitu kalian harus membaca teks cerita yang terdapat di buku tematik 4D halaman 14. Nah, di dalam buku tematik 4D halaman 14 ini setelah kalian baca, di situ ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5 yang ada di buku tulismu, di buku cetakmu, lalu kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulismu. Tapi latihan tersebut tidak perlu dikumpulkan ya anak-anak. Nanti latihan tersebut akan dibahas oleh wali kelasmu di pertemuan yang selanjutnya. Nah, dari sini kita sudah selesai belajar. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan mengenai tokoh dan membandingkan sikap tokoh dapat kalian terus pahami, dapat kalian lebih pahami lagi, dapat kalian pelajari lagi. Semoga kalian bisa membandingkan tokoh, sikap tokoh lebih baik, bisa membaca lebih baik lagi. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati dan kita tutup dengan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Terima kasih anak-anak.